Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan anggota kelompok 7 akan menjelaskan mengenai konsep medis dan konsep askep dari glaukoma. Yang pertama, definisi. Glaukoma berasal dari kata Yunani, yaitu glaukos, yang berarti hijau kebiruan, yang memberikan kesan warna tersebut pada pupil penderita glaukoma. Kelainan mata glaukoma ditandai dengan meningkatnya tekanan bola mata, atrofi saraf optikus, dan mencutnya lapang pandang. Glaukoma adalah suatu penyakit di mana tekanan di dalam bola mata meningkat, sehingga terjadi kerusakan pada saraf optikus dan menyebabkan penurunan fungsi penglihatan. Glaukoma adalah suatu keadaan di mana tekanan bola mata tidak normal atau lebih tinggi daripada normal yang mengakibatkan kerusakan saraf penglihatan dan kebutaan. Menurut Martinelli 1991 dan Surnario Joko Waluyo 2009 bahwa glaukoma merupakan kelainan mata yang mempunyai gejala peningkatan tekanan intraokuler atau TIO, di mana dapat mengakibatkan penggangguan atau pencekukan pupil syaraf optik sehingga terjadi atrofi syaraf optik, penyempitan lapang pandang, dan penurunan tajam penglihatan. Selanjutnya yang kedua yaitu etiologi. Penyebab dari glaukoma adalah sebagai berikut. 1. Bertambahnya produksi cairan bola mata oleh badan kiliari, berkurangnya pengeluaran cairan mata di daerah sudut bilik mata atau di celah pupil. Faktor-faktor resiko yang dapat menyebabkan glaukoma adalah sebagai berikut. Yang pertama, umur. 2. Riwayat anggota keluarga yang terkena glaukoma. 3. Tekanan bola mata. 4. Obat-obatan. Selanjutnya, manifestasi klinis. Berikut ini adalah tanda dan gejala bagi penderita glaukoma, yaitu 1. Mata terasa sakit tanpa kotoran. 2. Kornea suram. 3. Disertai sakit kepala hebat terkadang sampai muntah. 4. Kemunduran penglihatan yang berkurang cepat. 5. Nyeri di mata dan sekitarnya. 6. Udema kornea. 7. Pupil lebar dan refleks berkurang sampai hilang. 8. Lensa keruh. Selain itu, glaukoma akan memperlihatkan gejala lain, yaitu tekanan bola mata yang tidak normal, rusaknya selaput jala, mencutnya lapang penglihatan akibat rusaknya selaput jala yang dapat berakhir dengan kebutaan. 4. Klasifikasi. Klasifikasi dari glaukoma adalah sebagai berikut menurut Siddhartha Ilyas 2003. A. Glaukoma primer, di mana glaukoma primer ini terbagi menjadi dua, yaitu 1. Glaukoma sudut terbuka, merupakan sebagian besar dari glaukoma 90-95% yang meliputi kedua mata. Timbulnya kejadian dan kelainan berkembang secara lambat. Disebut sudut terbuka karena humor aqueous mempunyai pintu terbuka ke jaringan trabekular. Yang kedua, glaukoma sudut tertutup atau sudut sempit. Disebut sudut tertutup karena ruang anterior secara anatomis menyempit sehingga iris terdorong ke depan, menempel ke jaringan trabekular dan menghambat humor aqueous mengalir ke seluruh silem. B. Glaukoma sekunder, dapat terjadi dari peradangan mata, perubahan pembuluh darah, dan trauma. Dapat mirip dengan sudut terbuka atau sudut tertutup, tergantung pada penyebabnya, di mana penyebabnya yaitu 1. Perubahan lensa, 2. Kelainan uvea, 3. Trauma, 4. Bedah. Masuk ke C. Glaukoma kongenital, yaitu primer. Yang pertama primer atau infantil, yang kedua menyertai kelainan kongenital lainnya. D. Glaukoma absolut, merupakan stadium akhir glaukoma sempit atau terbuka di mana sudah terjadi kebutaan total akibat tekanan bola mata memberikan gangguan fungsi lanjut. Pada glaukoma absolut, kornea terlihat keruh, bilik mata dangkal, papil atrofi dengan eksfasi glaukomatosa, mata keras seperti batu dan dengan rasa sakit. Sering mata dengan buta ini mengakibatkan penyumbatan pembuluh darah sehingga menimbulkan penyulitan berupa neovaskulisasi pada iris. Keadaan ini memberikan rasa sakit sekali akibat timbulnya glaukoma hemoragik. Pengobatan glaukoma
absolut dapat dengan memberikan sinar beta pada badan siliar, alkohol retrobulbar, atau melakukan pengangkatan bola mata karena mata telah tidak berfungsi dan memberikan rasa sakit. Patofisiologi glaukoma. Tingginya tekanan intraokular bergantung pada besarnya produksi humor equus oleh badan siliari dan mengalirkannya keluar. Besarnya aliran keluar humor equus melalui sudut bilik mata depan juga bergantung pada keadaan kanal sklem dan keadaan tekanan episklera. Tekanan intraokular dianggap normal bila kurang dari 20 mm air raksa pada pemeriksaan dengan tonometer Schiotz atau aplasti. Jika terjadi peningkatan tekanan intraokular lebih dari 23 mm air raksa, diperlukan evaluasi lebih lanjut. Secara fisiologis, tekanan intraokuli yang tinggi akan menyebabkan terhambatnya aliran darah menuju serabut saraf optik dan ke retina. Iskemia ini akan menimbulkan kerusakan fungsi secara bertahap. Apabila terjadi peningkatan tekanan intraokular, akan timbul pengawan dan degenerasi saraf optikus yang dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, gangguan perdarahan pada papil yang menyebabkan degenerasi berkas serabut saraf pada papil saraf optik. Yang kedua, tekanan intraokular yang tinggi secara mekanik menekan papil saraf optik yang merupakan tempat dengan daya tahan paling lemah pada bola mata. Bagian tepi papil saraf otak relatif lebih kuat daripada bagian tengah sehingga terjadi pengangguan pada papil saraf optik. Yang ketiga, sampai saat ini patofisiologi sesungguhnya dari kelainan ini masih belum jelas. Yang terakhir, kelainan lapang pandang pada glaukoma disebabkan oleh kerusakan saraf optik. Pathway glaukoma. Keadaan yang tanpa memperparah terjadinya glaukoma yaitu usia lebih dari 40 tahun, penggunaan obat-obatan, riwayat anggota keluarga yang terkena glaukoma, sehingga dapat menyebabkan bertambahnya produksi cairan mata oleh badan siliari, berkurangnya pengeluaran cairan mata di daerah sudut bilik mata atau di celah pupil, sehingga dapat menyebabkan glaukoma. Pada glaukoma terjadinya obstruksi jaringan trabekular, lalu terjadi hambatan pengaliran cairan humor equus, lalu terjadi tio meningkat atau tekanan intraokular, yaitu tekanan pada bola mata, sehingga dapat menimbulkan nyeri di mata dan sekitarnya, sehingga bisa mengambil dari diagnosa nyeri akut. Pada tio meningkat atau tekanan dalam bola mata dapat menyebabkan gangguan saraf optik, yang dimana saraf optik itu sendiri berfungsi sebagai menghantarkan impuls visual dari retina mata ke otak. Retina dia berfungsi untuk menangkap cahaya. Pada gangguan saraf optik yaitu akan terjadinya perubahan penglihatan perifer, yaitu dapat timbul pupil lebar dan refleks berkurang sampai hilang sehingga dapat mengambil diagnosa gangguan persepsi sensori. Pada perubahan penglihatan perifer juga dapat menyebabkan kebutaan sehingga bisa dapat mengambil diagnosa risiko jatuh karena akibatnya dari gangguan penglihatan. Pemeriksaan diagnostik. Pemeriksaan diagnostik yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. A. Oftalmoskopi untuk melihat fundus mata dalam yaitu retina, discus opticus, macula, dan pembuluh darah retina. Sedangkan B. Tenometri adalah alat untuk mengukur tekanan intraokular. Nilai mencurigakan apabila berkisar antara 21 sampai 25 mmHg dan dianggap patologi bila melebihi 25 mmHg. Tenometri dibedakan menjadi dua antara lain yaitu 1. Tenometri Schihoitz. Pemakaian tenometri Schihoitz untuk mengukur tekanan bola mata dengan cara sebagai berikut. A. Penderita minta telentang. B. Mata diteteskan tetrekain. C. Ditunggu sampai penderita tidak merasa pedas. D. Kelopak mata penderita dibuka dengan telunjuk dan ibu jari. Jangan menekan bola mata penderita. E. Telapak tenometer akan menunjukkan angka pada skala tenometer. F. Pembacaan skala dikonversi pada tabel untuk mengetahui bola mata dalam milimeter air raksa.
Pada tekanan lebih tinggi 20 mmHg dicurigai adanya glaukoma. Bila tekanan lebih daripada 25 mmHg, pasien menderita glaukoma. Lanjut. 2. Anometri aplanasi. Aplanasi dengan tonometer diabaikan tekanan bola mata yang dipengaruhi kekakuan skelar selaput putih mata. Teknik melakukan tonometri aplanasi ialah: A. Diberikan anestesi lokal terkait pada mata yang diperiksa. B. Kertas fluoresein diletakkan pada selaput lendir. C. Didekatkan alat tonometer pada selaput bening, maka tekanan dinaikkan sehingga lingkaran tersebut mendekat sehingga bagian dalam terimpit. D. Dibaca tekanan pada tombol putaran tonometer aplanasi yang membergambarkan setengah lingkaran berimpit. Tekanan tersebut merupakan tekanan bola mata. E. Dengan tonometer aplanasi, bila tekanan bola mata lebih dari 20 mmHg, dianggap sudah menderita glaukoma. C. Pemeriksaan lampu SILT. Lampu SILT digunakan untuk mengevaluasi oftalmik, yaitu memperbesar kornea, sklera dan kornea inferior sehingga memberikan pandangan oblik ke dalam terbukulum dengan lensa khusus. D. Perimeter. Kerusakan nervus opticus, memberikan gangguan lapang pandangan yang khas pada glaukoma. Secara sederhana, lapang pandangan dapat diperiksa dengan tes konforantasi. Pemeriksaan ultrasonografi. Ultrasonografi adalah gelombang suara yang dapat digunakan untuk mengukur dimensi dan struktur okuler. Ada dua tipe ultrasonografi, yaitu 1. Scan ultrasound, berguna untuk membedakan tumor maligna dan benigna, mengukur mata untuk pemasangan implan, lensa okuler, dan memantau adanya glaukoma kongenital. 2. B-scan ultrasound, berguna untuk mendeteksi mencari bagian struktur dalam mata yang kurang jelas akibat adanya katarak dan abnormalitas lain. Dapat penata laksanaan. Glaukoma bukanlah penyakit yang dapat disembuhkan. Glaukoma dapat dicegah untuk menghambat kerusakan lanjut dari lapang pandangan dan rusaknya saraf penglihatan. Tujuan penata laksanaan adalah menurunkan TiO ke tingkat yang konsisten dengan mempertahankan penglihatan. Penata laksana berbeda-beda tergantung klasifikasi penyakit dan respon terhadap terapi. A. Terapi obat. 1. Acetazolamide atau Diamox Glaucox 500 mg oral. 2. Pilocarpine HCl 2-6%, 1 tetes per jam. B. Beda laser, penembakan laser untuk memperbaiki aliran humor aqueous dan menurunkan TiO. C. Beda konvensional. D. Iridektomi peripheral atau lateral, dilakukan untuk mengangkat sebagian iris untuk memungkinkan aliran humor aqueous dari kornea posterior ke anterior. Trabekulotomi atau prosedur filtrasi dilakukan untuk menciptakan saluran baru melalui sklera.